Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asas-asas ruang lingkup antropologi. Kelompok kami beranggotakan Surya Amarullah MPM 211400007 dan Vincentius Randy Kurniawan MPM 211400009. Pada bagian A, tentang fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Fase pertama sebelum 1800. Suku-suku bangsa penduduk pribumi Afrika, Asia, dan Amerika mulai didatangi oleh bangsa Eropa Barat sejak akhir abad ke-15. Fase 2, kira-kira pertengahan abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19, waktu itu timbul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi tersebut berdasarkan cara berpikir evolusi manusia. Fase ketiga yaitu permulaan abad ke-20. Waktu itu mulai berhadapan langsung dengan bangsa-bangsa yang terjajah di luar Eropa. Fase keempat sesudah kira-kira 1930. Dalam fase ini ilmu antropologi mengalami masa perkembangannya yang paling luas. Pada bagian B yaitu antropologi masa kini. Aliran dalam antropologi dapat digolongkan berdasarkan atas berbagai universitas beberapa negara di mana ilmu antropologi berkembang, yaitu terutama di Amerika Serikat, Eropa Tengah, Eropa Utara, Uni Soviet, dan negara-negara yang sedang berkembang. Di Amerika Serikat, ilmu antropologi telah memakai dan mengembangkan seluruh warisan bahan dan metode dari ilmu antropologi, dan fasenya yang pertama, kedua, dan ketiga ditambah dengan berbagai spesifikasi yang telah dikembangkan khusus untuk mencapai pengertian tentang dasar-dasar dari aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia yang tampak pada masa sekarang ini. Pada bagian C yaitu ilmu bagian dari antropologi. 5 ilmu bagian di universitas-universitas di Amerika Serikat, di mana antropologi telah mencapai tujuan perkembangan yang luas, ruang lingkup dan batas. Lapangan perhatiannya yang luas itu menyebabkan adanya paling sedikit 5 masalah penelitian yang khusus. Berhubungan dengan pengkhususan di dalam 5 lapangan tersebut, ilmu antropologi mengenal juga ilmu-ilmu bagian, yaitu ilmu paleoantropologi, yang kedua antropologi fisik, yang ketiga etnolinguistik, yang keempat prehistori, yang kelima etnologi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Surya Amarullah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan atau yang telah disampaikan oleh rekan saya Randy Vincent Kurniawan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi. Persamaan dan perbedaan antara kedua ilmu ditinjau sepintas lalu. Maka seolah-olah tidak ada perbedaan antara subilmu antropologi yang baru tersebut di atas, yaitu antropologi sosial, dengan suatu ilmu lain yang sebutannya telah lama dikenal oleh umum, yaitu sosiologi. Ilmu antropologi sosial berusaha mencari unsur-unsur persamaan di bidang aneka warna, beribu-ribu masyarakat, dan kebudayaan manusia di muka bumi ini, dengan tujuan untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara antropologi dan ilmu lain. Antropologi perlu bantuan ilmu-ilmu lain, dan sebaliknya ilmu-ilmu lain itu masing-masing juga memerlukan bantuan antropologi. Ilmu-ilmu lain yang terpenting diantaranya adalah, yang pertama itu ada ilmu geologi, kemudian yang kedua ada ilmu paleontologi, yang ketiga ilmu anatomi, yang ketiga ilmu anatomi, yang keempat ilmu kesehatan masyarakat, yang kelima ilmu psikiatri, yang keenam ilmu linguistik, yang ketujuh ilmu arkeologi, yang kedelapan ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu hukum adat, ilmu administrasi, dan ilmu politik. Nah, itu tadi hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lainnya yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian
saya akan membahas tentang metode ilmiah dari antropologi. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara yang digunakan dalam ilmu tersebut untuk mencapai suatu kesatuan pengetahuan. Kesatuan pengetahuan itu dapat dicapai oleh para sarjana ilmu yang bersangkutan melalui 3 tingkat, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian yang kedua ada penentuan ciri-ciri umum dan sistem, kemudian yang ketiga ada verifikasi. Jadi itu tadi metode ilmiah dari antropologi. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga sarjana, lembaga, majalah, dan prasarana ilmu antropologi, yaitu kehidupan ilmiah. Suatu cabang pengetahuan dikatakan hidup apabila para ahli di bidangnya melakukan kegiatan-kegiatan penelitian untuk memecahkan berbagai macam masalah ilmiah. Dengan demikian, para ahli lain dapat memeriksa kebenaran hasil-hasil itu atau dapat memakainya sebagai landasan untuk mengembangkan persoalan dan penelitian-penelitian lebih lanjut. Kemudian tentang para tokoh antropologi. Pada fase pertama perkembangannya, antropologi belum memiliki tokoh-tokoh ahli. Para tokoh antropologi dari fase kedua merupakan tokoh-tokoh ahli ilmu antropologi. Pada waktu itu juga ada ahli antropologi yang terpengaruh oleh teori evolusi masyarakat, tetapi mereka lebih tertarik akan masalah sejarah penyebaran kebudayaan suku bangsa di seluruh muka bumi dari suatu benua ke benua yang lain. Para tokoh antropologi dalam fase perkembangan ketiga terutama berasal dari negara-negara yang mempunyai tanah jajahan. Para tokoh antropologi dalam fase perkembangannya yang keempat pada mulanya berasal dari Amerika Serikat. Jadi itu tadi tentang para tokoh antropologi. Kemudian selanjutnya tentang lembaga-lembaga dan majalah antropologi. Lembaga-lembaga dan majalah-majalah antropologi. Salah satu majalah antropologi yang paling penting dan perlu dimiliki oleh setiap ahli antropologi atau tiap orang yang mampu menjadi ahli antropologi adalah Suren Antropologi. Diterbitkan oleh University of Chicago Press, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat adalah negara yang mempunyai lembaga organisasi dan perkumpulan antropologi yang terbanyak jumlahnya di dunia ini. Tiga penting diantaranya adalah American Anthropological Association. Yang kedua ada American Association of Physical Anthropology. Kemudian yang ketiga ada Institute Human Relation. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.